Ya, sahabat RH sekalian, tentu sobat RH sekalian pengen tahu sebenarnya sampai di mana proses penyelidikan mengenai ijazah palsu ini dan bagaimana pengadilan berjalan. Jadi kalau kita lihat, kita setiap hari kita ribut, tapi kelihatannya penegak hukum adem ayem saja, pengadilan juga tidak buru-buru. Jadi misalnya kita runut satu-satu ya, pengadilan di Solo misalnya. Jadi pengadilan di Solo itu sudah memutuskan untuk bahwa sidangnya akan dilakukan secara online. Sidangnya pada hari Kamis 19 Juni 2025. Ini hari ini berarti Kamis ya. Dan sidangnya online, tidak bisa dihadiri oleh masyarakat, dan ini akan mendengarkan jawaban dari tergugat. Jadi nanti jawaban tergugat ini akan menangkis, akan mengeluarkan eksepsi dan lain sebagainya, yang ujungnya nanti akan ada putusan selah. Putusan selah bisa jadi mengatakan bahwa Taufik dan teman-teman, Taufik dalam hal ini ya, Muhammad Taufik tidak memiliki legal standing. Selesailah permainan. Di Sleman, di PN Sleman, mediasi gagal, akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan nanti jawaban dari tergugat. Bisa jadi nggak lanjut lagi. Atau nggak jelas pembuktian ijazah palsu tersebut. Jadi ada upaya-upaya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan di kepolisian? Di kepolisian, kalau urusannya untuk mencari kebenaran ijazah palsu atau tidak sudah berhenti. Dengan pengumuman atau press conference Barreskrim tanggal 22 Mei. Yang masih langsung dilakukan ini adalah Polda Metro. Masih mencari-cari bukti untuk menersangkakan Roy Suryo. Itu pun kalau seandainya pihak Polda atau pihak kepolisian berani menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka, Dr. Tifa sebagai tersangka. Kenapa? Bukan karena mereka hebat, enggak. Rismond bukan orang hebat. Tetapi kalau mereka ditetapkan sebagai tersangka, maka dalam persidangan nanti akan dituntut pembuktian soal palsu tidaknya ijazah tersebut. Dan ini yang kelihatannya dihindari. Jadi dihindari di Solo, dihindari di Barreskrim, bahkan Barreskrim menjadi proteksionis, dan dihindari juga kemungkinan besar di Sleman. Kalau begini caranya, lalu kita mau kemana mengetahui palsu atau tidaknya ijazah ini? Itu ya sobat era sekalian yang pengen tahu bagaimana sih kelanjutan proses pencarian kebenaran mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi ini palsu atau tidak palsu. Jadi kalau seandainya memang nanti tidak ada media, tidak ada saran, ya maka hal ini akan liar di masyarakat. Masyarakat yang akan terus-menerus mempertanyakan ini. Mati satu, tumbuh 1000 nanti. Karena itu kepada pemerintahan Presiden Prabowo, saya berharap please Pak, perintahkan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini once for all. Caranya adalah berikan gesture kepemimpinan Pak Prabowo agar mereka-mereka yang menyelidiki masalah ijazah palsu ini tidak khawatir di-marking oleh geng Solo, atau tidak khawatir kasus-kasus mereka akan dibuka. Tidak khawatir bahwa mereka utang jasa dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ini pencarian kebenaran, bukan pembenaran. Nah kalau kita mau mencari kebenaran, ya memang kebenaran itu kadang-kadang pahit. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sampaikanlah walau satu ayat. Maksudnya ayat itu ayat kebenaran, sobat era sekalian. Sekarang kalau kita lihat perkembangan di Polda Metro, itu kasus-kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan,
Polres Depok dan lain sebagainya itu disatukan di Polda Metro. Ini agak aneh sesungguhnya. Kan harusnya disatukan di Bareskrim, tapi rupanya Bareskrim case close terhadap penyelidikan palsu tidaknya ijazah. Polda Metro tidak case close tapi masih menggantungkan soal ini, apakah nanti akan menersangkakan Roy Suryo, Dr. Tifa atau Dr. Rismon atau tidak. Coba kita bacakan perkembangan terakhir yang kita bisa lihat dari pemberitaan media massa mengenai kasus ijazah palsu tapi versi pengaduan Jokowi, yaitu pencemaran nama baik. Ini dilansir oleh merdeka.com. Kasus pencemaran nama baik Jokowi, polisi cecar pihak SMA 6 Surakarta hingga kampus UGM. Apa yang mereka cari di tempat-tempat itu? Tapi it's okay. Mungkin mereka akan mencari sesuatu dan kita tidak tahu sesuatu itu apa. Oke, kita bacakan dulu ya. Polda Metro Jaya masih mendalami kasus pencemaran nama baik terkait dugaan ijazah palsu yang dilaporkan langsung oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Teranyar, Polda Metro menggali keterangan pihak SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada tempat Jokowi menempuh pendidikan. Beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak sebuah SMA negeri di Surakarta dan melakukan klarifikasi juga ke pihak sebuah universitas di Yogyakarta, kata Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol Ade Arisam Indradi kepada wartawan. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama kurang lebih 2 bulan, 2 bulan itu dihitung sejak Jokowi melaporkan tanggal 30 April. Mei, Juni, bukan 2 bulan ding, 1,5 bulan lebih lah, satu bulan 20 hari ya. Ade Ari menerangkan upaya gelar perkara. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama kurang lebih 2 bulan, polisi mengaku masih mengumpulkan fakta-fakta dan sama sekali belum ada melakukan gelar perkara. Kelihatan ya maju mundurnya. Ade Ari menerangkan upaya gelar perkara baru bisa dilakukan setelah pihak Jokowi menghadirkan saksi, kemudian diklarifikasi disertai dengan melampirkan barang bukti terjadinya dugaan pencemaran nama baik itu. Sementara itu pihak terlapor juga nantinya akan dimintai keterangan dan dilanjutkan dengan uji fakta. Apakah ada match atau ketidaksesuaian diuji lagi barang buktinya dan lain sebagainya. Baru setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak, terang Ade Ari. Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menambahkan, hingga kini sudah ada 6 laporan serupa terkait tudingan ijazah palsu dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Dengan menggunakan pasal yang mengada-ngada, pasal penghasutan, pasal mengenai rahasia pribadi atau apa gitu ya. Kemudian pasal memalsukan dokumen dan lain sebagainya ITE. Padahal yang relevan seharusnya cuma pencemaran nama baik dan atau fitnah. Tetapi itu pun undang-undang mengatakan kalau atas nama kepentingan publik harusnya tidak bisa. Oke ya. Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menambahkan hingga kini sudah ada 6 laporan serupa terkait tudingan ijazah palsu dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. 2 laporan diantaranya masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 laporan lainnya diterima di tingkat Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi, dan Depok. Ini aneh. Orang lain yang melaporkan kok malah dilayani. Laporan tersebut kemudian digabungkan dan saat ini tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Good lah ya. Artinya tidak diteruskan di tempat-tempat lain yang gak jelas itu. Itu semua sudah ditarik LP-nya dan ditangani di Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro. Prosesnya masih berlangsung. Jadi karena ini serangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan ungkapnya. Oke, sobat era sekalian, ya itu yang bisa kita lihat. Dan kita ingat kalau kita kaitkan dengan kemungkinan adanya tersangka di dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah ini, kita pasti ingat ngamuk-ngamuknya Arianto Sutadi yang mengancam katanya akan banyak yang jadi tersangka ya. Coba nanti kita kalau sudah siap yang ngamuknya itu ulang lagi ya. Tapi ini
Ada berita dari fajar.co.id, ngamuk saat debat dengan Roy Suryo soal polemik ijazah Jokowi, sama Hosinuddin juga sebenarnya. Said Didu bocorkan ini terkait Arianto Sutadi. Oke, Arianto Sutadi emosi dan berteriak diam kala berdebat dengan Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Hosinuddin. Nanti kasih kode kalau sudah siap ya. Kejadian ini bermula saat ia tidak terima disebut menyebarkan kebohongan kala memberikan paparan soal penerapan pasal provokasi dalam laporan Jokowi terhadap Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya. Acara yang disiarkan live pada Rabu 11 Juni 2025 itu bertema polemik ijazah palsu Jokowi. Dalam sebuah diskusi yang panas itu, Arianto Sutadi mencoba menyangkal terkait permintaan gelar perkara khusus yang diajukan Roy Suryo CS. Gelar perkara khusus itu lantang digaungkan kubu Roy Suryo yang mempertanyakan alasan Bareskrim tak menunjukkan ijazah asli Jokowi secara langsung. Selain itu, perkara tersebut berujung laporan balik tengah ditangani Polda Metro Jaya dengan terlapor Roy Suryo hingga Rismon Sianipar. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy yang telah dikatakan gitu masih ngelak, ucapnya dikutip dari tayangan video Garuda TV. Ahmad Hosinuddin pun menyambar perkataan Arianto bahwa tak ada penerapan pasal provokasi sebagaimana laporan Jokowi di Polda Metro. Dia menyebut bahwa gelar perkara sejauh ini belum pernah dilakukan oleh Polda Metro termasuk pembuktian keaslian ijazah Jokowi. Gelar perkara tidak pernah dilakukan, bagaimana kami bisa meyakini apakah produk itu benar atau tidak, ungkapnya. Ahmad Hosinuddin lantang membantah soal adanya pasal provokasi dalam laporan Jokowi yang disampaikan oleh Arianto. Karena klaim itu, Hosinuddin menyebut bahwa Arianto telah berbohong terkait ucapannya lantaran menurutnya pada laporan yang ditayangkan Jokowi tidak ada tuduhan mengenai tindakan provokasi. Oke, sebenarnya ini keduluan di depannya sebenarnya ya. Nih fajar.co.id Jakarta ini, ex-sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti penggalan video mantan Irjen Polri Arianto Sutadi lewat akun X @msaid_didu miliknya. Ia mempertanyakan terkait hubungannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi. Infonya yang bersangkutan tetangga Mulyono di Solo. Apa benar? Tulis Said Didu dilansir X Kamis. Sementara penggalan video tersebut membahas terkait latar belakang Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri bidang hukum. Tidak hanya itu, namun cara penyampaian opininya juga menjadi bagian dari sorotan yang kerap dilakukan penuh emosi disertai teriakan. Sebagaimana dikabarkan dalam video tersebut, menyebut bahwa teriakan penuh emosi tersebut adalah cerminan atas tekanan bertahun-tahun dalam jejak panjang yang belum dibersihkan dari rekayasa laporan. Laporan yang dimaksud diantaranya kekayaan LHKPN, terima gratifikasi hingga SP3 atas kasus ijazah palsu yang terekam rapi dalam sejarah. Bahkan dalam narasi penggalan video menggarisbawahi prinsip Arianto Sutadi bahwa menerima imbalan itu bentuk terima kasih. Lebih lanjut, Arianto Sutadi disebut pernah merangkap jabatan sebagai Direktur Serse dan konsultan keuangan swasta. Merujuk pada debat baru-baru ini yang juga melibatkan Arianto Sutadi, yakni polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi ngamuk di tengah debat bersama dengan pengacara Roy Suryo Ahmad Hosinuddin saat diundang dalam program secara televisi nasional. Jadi tadi saya udah bacakan bagian backgroundnya dulu ya. Jadi saudara sekalian, ya, coba kita dengarkan dulu ngamuk-ngamuknya dulu ya, sedikit. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya, dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Bareskrim. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang dibandingkan? Tapi kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada keharusan. Saya tidak menganggap itu penting karena beliau bukan perwakilan Bareskrim. Gelar perkara yang melaporkan beliau katanya kan kita jangan bohong. Yang melaporkan kedua kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu.
Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Nggak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak. dilaporkan sana itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. Jutaan mata melihat kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Tenang. Diam. Jadi saudara sekalian, kenapa saya munculkan lagi video ini? Ya inilah sudah cara berpikirnya. Jadi klop sudah. Jadi Bareskrim dianggap final, tidak ada lagi kelanjutannya, bahwa ijazah Jokowi asli, walaupun kemudian fakta-fakta berikutnya justru mengarah pada sebaliknya. Kemudian penasehat Kapolri mengatakan akan banyak orang yang menjadi tersangka dalam berbagai kesempatan, dan Polda Metro terus bergerak untuk membuktikan kasus pencemaran nama baik atau kasus fitnahnya. Ya mau diapakan lagi, begitulah ya yang kita hadapi hari ini, dan pengadilan pun tidak memberikan kesempatan yang memadai. Sebagai contoh adalah Pengadilan Negeri Solo ternyata sudah menerapkan sidang online untuk jawaban, dan tidak tahu apakah akan sampai pembuktian atau tidak. Kalau tidak sampai pembuktian, nah geng Solo masih sangat kuat sekali, dan pemerintahan Prabowo tidak menegakkan dengan hukum yang sebenar-benarnya. Kalau seandainya gugatan Muhammad Taufik itu tidak sampai kepada substansinya, itu pembuktian ada tidaknya ijazah. Tapi untuk di awal memang sudah agak mengkhawatirkan, karena sidangnya sidang online. Sidang online itu sidang yang tidak bisa disaksikan oleh masyarakat, dan pembuktiannya menjadi agak sulit ya, karena pihak tidak berhadapan secara langsung. Padahal yang namanya ijazah nanti kan perlu dihadirkan secara offline, secara analog. Nanti online lagi ribet jadinya ya. Sementara kita menghadapi penegak hukum yang belum tentu kredibel dan belum tentu independen dan belum tentu lurus. Itu persoalannya saudara sekalian. Ya, kalau seandainya nanti tidak ada satu forum pun yang bisa membuktikan ijazah Jokowi ini secara benar, ya tetap saja masyarakat akan mempertanyakan terus-menerus. Tidak akan pernah selesai. Case tidak akan close gitu ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adakah pengadilan jalanan itu efektif dan realistis? Saya tidak menyuruh ya. Salam from Brunei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro memang atasannya Mabes ya. Benarkah ijazah Jokowi produk Pasar Pramuka Jakarta? Itu yang harus ditanyakan oleh Mabes Polri ya, oleh Bareskrim, karena ada informasi baru yang disampaikan Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, kemudian terakhir Bitor Suryadi yang mengatakan bahwa itu produk Jalan Pramuka. Dan orang-orangnya jelas, ada nama Widodo, ada yang namanya siapa tadi, Andi atau siapa gitu, ada yang namanya Anggit dan lain sebagainya ya. Itu bisa dilacak sesungguhnya. Pencemaran nama baik, tetapi nama baiknya sudah buruk di mata hukum dan masyarakat warga negara. Rakyat Indonesia kok banyak yang pintar tapi kok diam saja. Sehat Bang Repli. Bisa nggak jangan ada workshop di Indonesia? Ya nggak bisa lah. Jokowi kuliah di UGM dapat ijazah di Pramuka. Lelah dengan parcok. Bung RH wawancara Bitor Suryadi atau Kasmujo. Ayo. Saya berusaha menghadirkan Bitor Suryadi, tetapi kelihatannya kemarin bilang sakit gigi katanya ya. Polda lagi cari
Oke. Parcok bubarkan aja, warga negara sudah sudah sadar betul parcok nomor 1 paling ugal-ugalan se-Asia Tenggara. Seharusnya kasus ijazah palsu bisa selesai dalam waktu 1 minggu kalau penegak hukum mau fair. That's okay, benar. Konsentrasi saja pada dokumen yang dikatakan asli tersebut, panggil ahli-ahli forensik yang independen, buka gelar secara terbuka, ketahuan palsu atau tidak sesungguhnya. Kan itu, ini muter-muter ke sana kemari ya. Sampai menetapkan orang sebagai tersangka juga bingung juga. Ini kalau Rosario dijadikan tersangka, kalau Rismond dijadikan tersangka, Dr. Tiva jadi tersangka, wah gimana nanti kalau mereka dan masyarakat menuntut agar ijazah itu dibuktikan secara transparan dan partisipatif. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau ternyata apa yang mereka omongkan itu benar? Dan berikutnya kan mereka melakukan itu kan atas nama kepentingan publik. Karena yang mereka sampaikan kan bukan aspirasi pribadi mereka, tapi aspirasi masyarakat Indonesia. Tidak semuanya, tapi tentu banyak ya, nggak bisa kita deny. Kemudian lah yang berhenti yang di Bareskrim memang asli ijazahnya. Gak usah bawa Tuhan-Tuhan, pasti berpihak ke yang benar. Apa nih Mularsi? Berarti waktu terbakar toko Pramuka udah disetting supaya hilang jejak, benar ngibul tuh. Oke, kita tidak tahu ya. Kemudian dibakar seperti kasus kebakaran Kejagung, kasus kebakaran kilang Pertamina. Akankah menjadi catatan buruk sejarah hukum Indonesia Bung RH seperti Lingah pecah, nama persisnya lupa. Lingah pacah ya, itu ya. Lingah pacah, ada yang seperti itu ya. Saya lupa nih kasusnya, tapi itu kasus yang sering dikatakan Denny Indrayana juga. Tangkap itu Jokowi karena sudah banyak bukti tentang ijazah. Kita nggak main tangkap-tangkapan. Kita ini menginginkan apakah ijazahnya palsu atau tidak, itu saja. Nggak usah kita bilang tongkap-tongkap dan sebagainya. Kita bicara hal yang baik-baik saja ya. Yaitu kita ingin tahu persis apakah ijazahnya asli atau palsu, tetapi melalui sebuah statement, pernyataan yang bisa dipercaya. Gak bisa hanya sekedar pengumuman atau press conference Bareskrim Mabes Polri yang belakangan kemudian banyak celah-celah yang kemudian membuat orang bertanya, kok Bareskrim bilang A tetapi faktanya directionnya malah ke B, begitu ya. Kemudian herannya Pak Prabowo nggak ada tindakan. Kalau kebenaran dibungkam ini menjadi bom waktu people power. Kubu Termul kalau memang yakin asli biar yang meneliti ahli independen ya oke aja. Ya gitulah. Kok lucu. Kemudian tiba-tiba kalau nunjukkan ijazahnya chaos, nanti kasihan orang lain dan lain sebagainya. Kok berpikir bahwa jauh sekali berpikirnya. Nanti kasihan kepala-kepala daerah, masyarakat sipil. Masyarakat sipil gak ada urusan. Karena dia bukan pejabat. Kalau kepala daerah disuruh menunjukkan ijazahnya, yaitu kalau diduga palsu. Kalau tidak palsu kan gak ada masalah. Begitu Sobat Era sekalian ya.